Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Raffi Eka Putra. Kali ini di samping kami sudah ada Hyundai Palisade, dan ini bukan Palisade biasa sih, tapi ini adalah Palisade yang facelift, yang menurut kami ini adalah versi sempurna dari sebuah Palisade. Kenapa? Karena kalau Palisade yang pre-facelift ini menurut kami pribadi desainnya dia agak meliuk-liuk ya. Agak-agak feminim gitu desain depannya dengan chrome dan mainannya yang agak-agak ya begitu kan bentuknya nih. Tolong ya editor ditaruh di sini gambar pre-facelift. Nah, sekarang yang facelift dia tegas gitu ya. Dia kotak tegas banget, dan ini menurut kami adalah mobil yang perfect mengisi spot kekosongan. Kekosongan apa itu? Simak video ini untuk tahu lebih lanjut mengenai Hyundai Palisade Facelift 2022. Ya, kami katakan ini adalah penyempurnaan dari versi pre-facelift karena depannya sekarang sangat tegas ya. Ketika Hyundai Palisade pre-facelift itu masuk ke Indonesia, banyak yang mengatakan bahwa desain depannya bagus, futuristis, tapi agak kurang macho gitu ya. Kurang gahar gitu dibandingkan dengan eksterior sisanya, dan banyak grillnya yang diubah menjadi warna hitam agar menambah kesan sangar. Nah, di versi facelift ini semua itu dijawab dengan grill yang full black seperti ini, termasuk logo Hyundai-nya sendiri juga warnanya hitam, dan ada trim XRT yang dia lebih hitam-hitam lagi ya. Kalau ini kan trim yang 4-wheel drive signature ya, jadi dia bukan yang hitam-hitam banget, tapi ini juga sudah cukup sangar yang dibalut dengan warna yang hitam juga. Jadi ini perfect combination ya antara grill dan warnanya. Sekarang dia tetap terbelah dua seperti ini, tapi desainnya lurus, tegas gitu ya. Kesan maconya dapat banget. Ini juga sen di sini dia smoke seperti ini, dan kalau nyala tetap oranye, bagus gitu ya. Kotak-kotaknya terlihat futuristik dan menurut kami sempurna. Karena kami pribadi ketika Palisade pertama kali masuk sangat suka dengan mobil ini. Dia menempati slot yang sempurna, yaitu antara Pajero Sport dan sebuah Land Cruiser. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena banyak dari owner Mitsubishi misalnya ya, Pajero Sport atau Fortuner gitu ya, dia pengen mobil yang di atasnya gitu. Dia mampu beli let's say 2 Pajero secara sekaligus, tapi tidak mampu untuk beli Land Cruiser, atau Land Cruiser terlalu mahal buat dia kendarai sehari-hari. Namun kalau kita lihat opsinya, mungkin ada CX-9 atau yang lainnya, itu terkesan mobil yang kota banget gitu ya. Pakai bensin, dan dia juga desainnya cantik gitu ya, tidak gahar, tidak maco. Nah, kalau Palisade ini dia berbensin diesel 2200 cc yang tenaganya juga lumayan gitu ya. Bukan lumayan lagi, bagus ya, nanti kita akan bahas mesinnya. Dan desainnya maco. Jadi mobil ini menurut kami pribadi adalah mobil yang cocok untuk di-upgrade kalau kalian pakai Pajero dan udah mulai bosen dan merasa I have to level up. Ini adalah level up-nya sebuah Palisade. Sebelum kalian nanti mungkin level up lagi ke yang ultimate-nya Land Cruiser gitu. Nah, ini dia mesin dari Hyundai Palisade ya, masih sama seperti pre-facelift-nya, tidak berubah. Tapi ini mesin yang menurut kami sangat oke lah. Mesin ini punya kubikasi di bawah dari sebuah yang tadi kami sebutkan ya, sebuah Pajero Sport atau sebuah Fortuner. Dia 2200 cc CRDI, namun dia bisa mengeluarkan tenaga yang lebih besar dibandingkan dua mobil tadi. Dia menghasilkan tenaga 200 PS dan torsi 400 Nm, yang bukan angka yang sangat impresif untuk mobil dengan cc atau kubikasi yang hanya 2200 cc ini. Jadi ini mobil tetap irit, tapi performanya di atas rival-rivalnya, atau mungkin pendekatan rival ya, adik-adiknya yang tadi kami sebutkan ya. Jadi memang benar, kalau kalian ingin kelas di atas Pajero Sport tapi tidak sampai Land Cruiser, this is the perfect car, performance wise, design wise, feature wise, dan juga price wise ya. Jadi lengkap. Sekarang kita sampai di sampingnya, dan mungkin kalau kalian melihat sampingnya ya, ini desainnya American style banget, dan memang betul Hyundai ini ketika mendesain Palisade ini desain untuk pasar Amerika. Dan kalau kalian melihat, namanya mirip SUV Amerika, Palisade dan Escalade itu ya. Bukan, emang namanya mirip dan desain juga mungkin mirip, tapi Palisade sendiri adalah nama daerah di California di Amerika, dan memang dia direpresentasikan dengan desainnya yang juga American style. Jadi SUV ini sangat maco karena let's say again dia American style, kotak, boxy, dan panjang. Dia lebih panjang daripada yang tadi kami sebutkan sebagai kelas di bawahnya sedikit, yaitu Pajero Sport dan Fortuner. Dia 5 meter lebih sedikit ya. Jadi
terutama di sini ya. Ini kelihatan banget dia panjang belakangnya dan menurut kami keren ya, bagus gitu tarikannya. Secara lebar mungkin mirip tapi panjangnya dia lebih panjang gitu ya. Wheelbase juga dia lebih panjang sedikit. Jadi mobil ini memang kesannya lebih maco dan lebih luas di dalamnya. Kita akan lihat nanti seberapa luas di dalamnya, namun kita move dulu ke belakang untuk sekarang. Ya, sekarang kita ada di bagian belakangnya. Di belakang ini perubahannya minuscule ya, tapi terlihat juga karena dia sekarang lebih boxy secara overall desainnya ya. Dibantu dengan lampunya yang kotak-kotak juga, dan sekarang tailpipe juga ikut mengotak ya. Jadi kelihatannya lebih boxy, lebih sangar lagi. Kemudian secara emblem dia masih sama ya. Palisade ini gede gitu emblemnya seperti SUV mewah pada umumnya, dan dia juga ada emblem 2200 cc dieselnya ya, CRDI. Dan yang hilang adalah emblem drivetrainnya. Kalau sebelumnya kalian beli yang versi all wheel drive, dia akan ada emblem AWD di sini. Sekarang dia nggak ada. FWD dan AWD semua emblemnya sama. Tapi secara feature memang selama kalian beli yang signature, featurenya sama, dan kalian tinggal pilih kalian butuh drivetrain yang seperti apa. Karena kalau misalnya kalian pakai di kota, mungkin front wheel drive will do just enough. Tapi kalau kalian sering keluar kota atau bahkan sering off-road, kalian mungkin mau yang all wheel drive. Sekarang kita akan buka bagasinya, tapi sebelum kita buka, kita lihat juga di bawahnya ini ada kamera 360 ya. Ini kamera rear kamera, dan depan juga ada, di samping juga ada, dia 360 degrees, dan di bawahnya dia juga ada Andalan Motors, karena ini adalah mobil pinjaman dari Hyundai Andalan. Terima kasih kepada Hyundai Andalan Official yang telah meminjamkan mobil kepada kami untuk kami tes, dan ini kontak marketingnya. Kalau kalian mau cek, kalian bisa main ke showroom yang ada di Mampang, langsung kontak Mas Julio di bawah ini. Kalian bisa kontak dan cek Instagramnya juga di sini ya. Kalian cek Instagramnya untuk lihat-lihat seperti apa showroomnya. Pokoknya terima kasih buat Hyundai Andalan Mampang yang sudah meminjamkan kami Palisade Facelift 2022 ini. Sekarang kita buka bagasinya yang sudah, of course, dia elektrik. Nah, ya ketika posisi terlipat 3 baris seperti ini masih ada space ya. Udah kita kasih isi 2 tas di sini untuk ilustrasi, dan ini bisa dibayangkan ini masih bisa ditumpuk lagi beberapa tas dan masih muat cukup barang di sini ya untuk semua penumpang kalian. Karena mobil memang agak panjang ya, dia 5 meter lebih sedikit. Jadi tentu saja bagasi belakangnya juga luas, serta baris ketikanya juga luas. Dan kalau kalian perlu space tambahan, kalian tinggal tarik tuas yang panjang di sini. Nah, ini tinggal kalian tarik. Dan ini akan terlipat rata lantai, termasuk yang sebelah sini juga. Rata lantai seperti ini, dan terlihatlah di sini ke depan ada captain seatnya. Dan kalau kalian mau lebih luas lagi sampai ke depan sana ya, ini nggak perlu kalian reach ke depan sana, karena ada tombol di sini. Tinggal kalian pencet. Nah, tombol ini akan melipat kursi depan sehingga dia rata. Mungkin tengahnya emang bolong ya karena dia captain seat, tapi at least dia rata sampai ke baris pertama. Dan memang kalau untuk mengembalikannya lagi, kalian harus ke depan dan berdirikan secara manual, tapi tombol di sini sangat mudahan ketika kalian loading in barang ke mobil ini. Dan nanti kita akan bahas tertrunya, tapi sekarang kita tutup dulu karena kita mau bahas bagian belakang dari interior mobil ini. Sekarang kita sudah ada di kabin belakang dari Hyundai Palisade, dan kami dapat katakan bahwa Hyundai Palisade ini di belakang memang terasa enak banget ya. Pertama, dia legroomnya lega banget karena dia panjang ya, jadi ini luas. Tinggi saya 170 cm, ini posisi berkendara saya persis, dan ini masih luas banget ya. Serta ini flat deck dia ya, dia flat deck dan dia tidak teatrikal gitu duduknya memang, tapi jadinya rendah dan enak gitu ya, karena mobil ini menggunakan sasis monokok sehingga terlihat banget di kabin belakangnya ini dia memang dia lebih tinggi, agak teatrikal, tapi dia bisa flat deck di sini ya. Dan ini enak banget duduknya. Nggak cuma enak, di sini juga feature-nya lengkap banget. Pertama, kalian dapat blind di sini ya. Di sini dapat blind ya. Kaca juga kalau kalian tutup dia tutupnya full, dia bisa kasih kalian blind. Di sini ada tweeter, dia twitternya juga premium speaker, dia pakai Infinity, serta dia ada cooler seat beserta heater seat di keempat kursinya. Jadi di belakang dan di depan kalian mendapatkan cooler dan heater seat, tapi nggak bisa dinyalakan bersamaan kayak Mercedes-Benz ya, kalian harus pilih. Yang penting ada, serta kalian juga tentu saja bisa mengatur suhu udara sendiri serta speed fan sendiri, independen dari depan. Di sini ada 12 volt, tapi tenang, ini bukan buat charging gadget kalian, ini cuma buat, ya bisa juga buat charging ya. Jadi ada 2 slot di sini, kalian beli lagi aftermarket. Kalau buat charging dia disediakan di samping sini, bisa kalian colokkan lebih dekat ke tangan kalian dibandingkan kalau kalian colokkan ke bawah. Dia udah ada USB-C slot baik kanan maupun kiri, dan di atasnya dia sudah mendapatkan moonroof untuk bagian belakang, dan di depan ada sunroof, jadi double ya, depan dan belakang mendapatkan pencahayaan yang bagus juga.
Ini juga bahan plafonnya halus sekali ya, seperti mobil-mobil Eropa. Ini dipegang enak banget, serius, bahannya halus, premium ya. Ini ada bekasnya kalau kalian pegang, dan dia lampu-lampunya juga sudah LED tentu saja. Ini ada blower atau outlet AC di atasnya yang bisa kalian buka tutup dengan secara elegan gitu ya. Dan yang paling penting dia kursinya captain seat, bisa kalian turunkan dan kalian atur tingginya mau semana. Misalnya kalian naikin dulu, kalian turunin, naikin segini, nah ini dia akan stay di sini. Jadi tingginya sesuai yang kalian mau, tinggal kalian rebahkan menggunakan kursi samping, dan wah, enak banget duduknya. Benar-benar SUV yang premium. Sebelum kita ke kabin depannya, kita ke kabin baris ketiganya dulu. Kita tinggal pencet aja nih kalau dari sini. Ini ke depan dengan sendirinya ya. Tapi emang kalau untuk mengembalikannya secara manual nih, ini kursinya tinggal kalian naikkan aja. Dengan tarik lagi, terus naikin, set. Dan kalian bisa duduk dengan nyaman di sini. Nah, memang tidak selega itu ya, dan tidak bisa dimainkan juga depan belakangnya ya. Tapi dia bisa dibikin lebih rebah lagi dengan menarik tuas yang di belakang ya. Tapi meskipun ya memang namanya juga baris ketiga ya, tapi ini lumayan loh ya buat kalau misalnya kita kembalikan gitu. Nah, kita gini, selama kita bisa berkompromi ya, nggak tersangga pahanya, tapi juga kompromi sama penumpang depan, karena memang spasi depan masih luas ya. Jadi bisa kompromi lah antara penumpang baris kedua dengan penumpang baris ketiga. Ini posisi yang masih layak untuk diduduki, serta dapat juga charging port ya. Sama seperti baris kedua, dia dapat charging port USB-C baik kanan maupun kiri. Jadi at least kalian nggak perlu worry kalau gadget kalian habis baterai di sini. Tinggal colokan, main gadget ya, kakinya bisa diginiin lah mungkin. Terus kalian bermain sambil menikmati perjalanan di dalam Hyundai Palisade facelift ini, dan tetap dapat outlet AC juga. Yang pengoperasiannya sama seperti outlet di baris kedua. Nah, sekarang kita langsung aja ke baris pertamanya. Sekarang kita udah ada di kabin depan dari Hyundai Palisade, dan enaknya mobil-mobil seperti Pajero Sport, Fortuner, dan ini itu adalah mobil Palisade ini masih bisa dikendarai sendiri dengan sangat-sangat nyaman, dan fiturnya sekarang sudah lengkap. Karena ini juga varian signature-nya ya, tentu saja sudah ADAS-nya lengkap, dan dia clusternya sekarang sudah digital, serta dia sekarang infotainment sistemnya lebih besar, jadi lebih proper lagi dibandingkan versi pre-facelift-nya. Dan wah, ini kabin yang sangat menyenangkan ya. Featuresnya fully loaded nih, ada dua ya. Ini yang saya bilang, dia ada cooler seat sama heater seat kanan kiri, tidak dipelit-pelitkan. Dia juga ada kamera 360, tadi saya sudah bilang kan nih, kamera 360 ada lengkap. Dia juga AC-nya dikontrol dari sini nih, enak banget controllingnya. Ini untuk drive mode-nya, dia ada sport mode, eco, dan comfort. Serta ini dia untuk pemindahan giginya bentuknya tombol seperti ini, terlihat modern. Ada yang suka, ada yang enggak, tapi tidak terlalu mengganggu di mobil ini dan cocok aja gitu ya sama desain overall ya. Di sini juga ada shortcut dari si infotainment sistemnya. Kalian bisa mencet home di sini, atau kalian bisa ganti media, dan ini ada hazardnya yang ikut berkedip ketika kalian pencet. Jadi kesannya premium, dan ada juga dial yang retro klasik seperti ini untuk mengatur volume serta seeking. Jadi masih kayak radio, dan bisa dipencet untuk mematikan medianya. Jadi lengkap ya. Di sini juga ada USB dan wireless charging. Dia sudah Apple CarPlay juga meskipun masih pakai kabel. Dan menurut saya, karena saya seorang audiophile, maka saya suka semuanya tuh pakai kabel ya. Lebih bagus kualitas audionya, terutama mobil ini sudah menggunakan audio premium dari Infinity ya. Jadi cocok banget kalau kita cocokkan dengan Apple CarPlay yang menggunakan kabel seperti ini. Ketika ini kalian tutup seperti ini ya, maka ini kelihatan mewah banget karena dia flat. Dia bahannya memang bukan karbon sih ya, tapi ini ada aksen-aksennya gitu, jadi kelihatan lebih keren lagi ketika tertutup gini. Dan kalau kalian buka yang belakang, ini masih ada slot USB-C lagi dan 12 volt di dalamnya ya. Di gadget dan bisa buat peripheral apapun yang 12 volt. Dan nggak cuman di sini aja, di bawah sini juga masih ada lagi slot 12 volt serta USB-C di sebelah kirinya. Jadi banyak banget nih ya, 12 volt totalnya ada 3 di mobil ini, dan USB-C totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi bisa 6 charging di USB-C dan 3 12 volt. Itu kalau kalian pasangin charger lagi yang 12 voltnya, yang isinya 2, berarti 6 tambah 6 bisa ada 12 charging di mobil ini. Banyak banget, jadi nggak usah takut baterai habis kalau di mobil ini. Di sini ada biasa ya, ini cuma penyimpanan biasa. Dan ini bahan joknya warnanya marun seperti ini. Ada dua pilihan, ada yang warna white sama marun seperti ini, tapi menurut kami yang paling cocok sama mobil ini adalah warna ini, karena
pertama lebih mudah dibersihkan dan lebih kelihatan mewah ya. Dan dia juga tentu saja di depan ada sunroof ya. Kalau di belakang dia nggak bisa dibuka, yang depan dia bisa dibuka seperti ini. Jadi lengkap. Dan di atas ini dia ada tombol SOS yang akan bersambung ke Hyundai dan bisa membantu kalian dalam kondisi emergency, menelpon polisi atau memanggil ambulans. Serta sebelah kirinya ada blue link untuk bantuan ketika kalian mengalami masalah dengan kendaraan kalian di jalanan gitu. Sisanya nih tombol-tombol seperti biasa, lampu-lampu yang sudah kita ekspektasikan ada di mobil ini, dan spionnya juga frameless, sudah auto of course. Jadi mobil ini memang lengkap banget ya. Benar-benar pengganti atau level up dari SUV leather frame yang biasa kita temui di jalan. Lalu seperti apa rasa berkendaranya? Saya sudah tidak sabar. Let's go, kita coba mobil ini di jalan. Bagaimana rasanya dan apakah sasis monokok ini sangat membantu dalam memberikan pengendalian yang oke di mobil yang panjangnya 5 meter ini. Oke guys, sekarang kita sudah selesai ya. Nggak selesai, kita masih mencoba tapi udah jalan jauh banget nih. Mobil Hyundai Palisade FWD ya, Signature 2.2 bersama Revan Review. Halo ya, guys, nih ada teman kita namanya Revan Review lagi ikut nebeng ya, ikut cobain. Nikmatin mobil Palisade ini nyaman banget mas. Iya, gimana rasanya? Gimana? Gua rasa mobil ini mobil paling nyaman sih. Tadi gue juga duduk di belakang, rasain kan itu nyaman banget, dan juga ketika gue duduk di depan juga nggak kalah nyamannya gitu. Asli ya kan. Nanti abis ini off kamera gantian ya, bro. Iya ya? siap, gue bakal nyobain nyetir juga. Tadi juga udah muter-muter juga lumayan nyaman sih. Lumayan nyaman ya. Di belakang bisa sambil tidur-tiduran ya. Wah, ketiduran ya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa, tiba-tiba udah nyampe kan, cepet banget. Benar. Padahal ini mobil ya diesel gitu ya, harusnya berisik di dalam ya, tapi ini kedap. Kedap ya. banget mas. Kedap banget, nggak ada suara kretek-kretek ahas truk ya, kita bilang suara truk gitu ya. Iya, nggak bener, nembus ke dalam, aman gitu, dan ya bisa di enjoy jarak jauh. Bener. Gitu ya. Yang gue suka mas, speakernya tuh enak banget. Yes, dia speakernya pakai Infinity dan bener-bener berasa premium lah ya. Premium ya. Oke lah gitu ya buat dipakai sehari-hari gitu. Oke banget. Bassnya oke ya. Kalau mau lebih lagi bisa di-upgrade mungkin ya. Tapi ini juga bawaannya udah oke banget tadi Infinity ya. Oke, benar-benar. Jadi gimana mau beli Mas Revan Review? Langsung aja kali. Nah, Mas Revan Review ini dia mereview juga ya. Ada di sini nih IG-nya nih. Langsung dicek aja nih. Cantumin ya Mas ya. Ini teman kita nih, teman baik kita. Langsung dicek aja. Nanti kita akan jalan-jalan juga review pakai mobil ini ya. Yoi. Ya, overall guys, ini mobil enak banget ya. Dan ya nggak lebay lah ya. Memang ada beberapa kekurangan tapi minor lah, dan memang di sekelasnya wajar dengan harganya. Mobil ini wow, kalau kalian seperti yang kamu bilang di awal video ya, kalau kalian bosen gitu ya sama Pajero ya, ada banyak di jalan Fortuner gitu ya, dan kalian pengen upgrade naik kelas gitu ya, lebih ganteng lah, mobil yang cocok gitu ya. Harganya ada di tengah-tengah antara dua SUV yang tadi kami sebutkan dengan SUV yang paling mewah lah ya, let's say kelasnya LC gitu ya. Nah ini ada di tengah-tengahnya dan sangat cocok untuk kelas gitu ya, upgrade dari mobil yang tadi kami sebutkan ya. Bukan berarti mobil yang tadi itu jelek ya, tapi ini adalah kelas di atasnya yang cocok kalau kalian mau jadikan sebagai upgrade gitu ya. Apalagi buat bawa keluarga juga enak banget. Yes, betul. Ini tetap 3 baris of course gitu ya. Dan dia diesel ya, jadi sangat cocok untuk dibandingkan, bukan dibandingkan secara kompetitor ya, tapi dijadikan penerus dari mobil yang tadi kami sebutkan. Kalau kalian udah punya dan pengen yang lebih baru lagi, ini cocok banget. Dan gitu. juga ini mewah Itu sesuai lah sama harganya. Mobil ini harganya ya bisa dicek sendiri price list update-nya ya. Sekarang udah berapa gitu ya. Kita juga kalau yang AWD itu kalau nggak salah 1, berapa gitu ya. Dan satu ini juga satuan tapi satu kecil ya, 1M kecil dan cocok. Dan itu tuh belum diskon ya. Kalau mau tahu langsung aja ke Hyundai Andalan Mampang. Di sini ada kontaknya, ada Instagramnya juga, langsung cek pastikan harga terkininya berapa dan promo-promonya ada apa aja, serta benefitnya kalau beli langsung ke sana. Bisa diupdate ya. Bisa diupdate ya. Kita terima kasih sudah dipinjemin ya Van ya sama Hyundai Andalan. Thank you buat Hyundai Andalan. Enak banget ya. Ya. Overall posisi berkendaranya juga enak banget nih Van. Posisi berkendara tuh pas gitu ya. Karena dia monocoque ya. Jadi handling dan posisi berkendaranya tuh enak, dan ini juga dia ada memory seat ya. Jadi kalian bisa recall posisi berkendara kalian kapan aja. Kalau misalnya kalian gantian sama driver misalnya, kalian bisa tinggal pencet memory seat kalian, jadi balik lagi ke settingan kalian. Memang setirnya di sini masih manual, tapi at least posisi spion dan kursinya ini sesuai seperti settingan kalian
sebelumnya. Setirnya bisa diatur juga berarti. Setirnya bisa diatur juga, tapi masih manual, nggak ikut manual. sama si memori ya. Tapi lumayan lah, kan paling susah tuh ngatur kursi Van, karena kursi Yes. tuh kadang-kadang kita lupa nih semana gitu ya maju Settingannya mundurnya ya. enaknya. Dan ini lengkap tuh ya, ada lumbar supportnya juga, jadi lengkap banget settingan kursinya dan udah ada memorinya juga 2 slot. Siap. Siap, enak banget lah posisi berkendara. Dan yang unik ya guys, di sini kita bisa lihat nih ada panel AC, ini ada autonya. Itu udah umum banget lah. Tapi di sini panel autonya tuh ada 3 dot ya. Jadi kalian bisa set autonya tuh mau auto low, auto medium atau auto high. Nah, jadi kalau kalian biasa pakai mode auto tuh langsung kenceng gitu kan biar dingin Yes, mobil Van ya. benar. Tapi kekencengan gitu ya, suaranya berisik, mengganggu gitu ketika dikendarai. Nah, dengan 3 mode ini kalian bisa setting auto tapi low. Jadi kalian ngomong ke komputer kayak, gue pengen auto climate tapi jangan kenceng-kenceng gitu si fan-nya. Jadi bisa diatur menggunakan auto low, atau kalau udah yang sedang-sedang aja autonya set ke medium tapi tetap auto. Ketika suhu yang diinginkan tercapai, dia akan turun dengan sendirinya, tapi dia tidak akan naik melebihi level yang kita setting gitu. Jadi ini unik banget dan Unik kita sih. lumayan kepake lah di Indonesia Yes. gitu ya settingan ini, karena kita panas. Panas. Pengennya auto langsung dingin dan tapi nggak berisik gitu ya. Ya, di mobil juga dingin banget sih. Apalagi kursi juga dingin banget nih, Mas. Oh ya, kursinya ini 4 patah ventilated ya Van ya. Yes, benar. Dan benar berasa ya. Berasa. Iya, kayak kita tuh posisi ini Adem lah. ya. Adem gitu ya. aja Punggung gitu. kita adem, Yes. bokong kita juga adem gitu ya. Yes, yes, Jadi kalau lagi panas-panas kayak sekarang nih, lah ngadem gitu. Tapi bisa mode hangat juga berarti, Mas, ya? Bisa. Dia Bisa. ada ventilated dan heated seat di keempat kursinya. Keempat Iya, kayak kursinya. Ini wah. Jadi nggak usah takut dikesampingkan lah. Wow, ini di belakang doang karena nanti biasanya di depan supirnya nggak. Jadi kalau kalian di depan dan di belakang dapat kenyamanan yang sama Yes, gitu. bener banget. Suhu udara juga bisa di set sendiri di belakang. Jadi overall memang mobil ini enak lah ya. Nyaman banget ya. Nyaman banget, enak banget. Komplainnya apa ya, mau dikomplain ya, hampir nggak ada sih ya, hampir sempurna lah dibanding, apalagi kalau kita bandingkan dengan yang pre-facelift gitu ya. Sekarang kekurangan-kekurangan di pre-facelift seperti yang layar entertainmentnya kecil, kemudian dia belum pakai instrumen cluster yang full digital. Di sini dia sudah menggunakan itu semua dan terlihat semakin premium serta semakin cocok untuk dijadikan pengganti dari leather frame yang ada di rumah kalian gitu ya, upgrade gitu. Mobil ini ada mode apa aja nih, Mas? Nah, mobil ini punya driving mode, ada Eco, Comfort, dan Sport. Tapi kalau kalian bingung ya, atau kalian tuh berganti-ganti gitu. Misalkan kalian tuh tipe berkendaranya kalau lagi pengen ngebut, tapi tiba-tiba pengen pelan gitu ya, kalian bisa pakai mode Smart. Nah, di mode Smart ini Van, dia akan menentukan sendiri mode berkendara paling tepat based on input dari driver. Jadi kalau misalnya drivernya bejek-bejek terus gitu kan, stop and go terus, gasnya ditempel, diangkat, ditempel lagi, dia akan, oh berarti dia lagi sporty driving, mobil akan set ke sporty. Tapi kalau misalnya dilihat sering coasting gitu drivernya ya, sering diangkat kemudian dibiarkan gliding mobilnya, berarti oh mungkin driver sedang ingin menghemat gitu, dia akan pilih mode Eco. Atau mungkin nyetirnya santai tapi zigzag ya, dia akan juga atur lagi mode yang cocok, mungkin diset ke Comfort gitu. Jadi mobil ini punya mode Smart juga yang bisa mengkombinasi 3 mode tadi sehingga menemukan mode pas sesuai kriteria berkendara yang lagi dilakukan sama si drivernya, Pak. Jadi ini mobil nggak cuma mewah tapi juga pintar ya, Mas? Pintar juga, benar ya. Untuk kelas harganya cocok lah punya fitur seperti itu. Semewah ini, Mas. Semewah ini gitu. Jadi overall teman-teman, konklusi dari review kita kali ini adalah ya mungkin terdengar bias tuh nggak ya, tapi kami pribadi sudah menggunakan SUV leather frame ya, dari yang tadi 2 itu yang kami sebutkan. Kami punya dua-duanya kebetulan dan kami sudah pakai dari tahun 2016 sampai sekarang ya, dan menurut kami ini adalah step up yang sangat cocok sebelum kalian step up lagi, atau kalau mau kalian berpikir masih kejauhan gitu. Ini step up yang sangat cocok dari kedua mobil tersebut atau mobil sekelas lainnya gitu. Ini tetap maco, tetap diesel yang paling penting ya, tetap bisa jadi cumi-cumi mungkin, dan tetap ya sebenarnya overall feel-nya kurang lebih sama guys. Jadi emang kalian nggak perlu beradaptasi terlalu banyak dari kedua mobil tersebut. Kita bayar tol dulu. Commercial break. Oke, sebelum kita closing, kita bahas dulu performance. Kita udah di tol nih sekarang, kita akan tes Van 0 ke 100 ya. Udah siap belum? Siap. Oke. Kita akan tes 0 ke 100 dari Hyundai Palisade 2.2 diesel ini. Let's go. Nggak 0 ke 100 sih. Kita tes akselerasi dari tol ya. Kita tes dari
Kita ke kiri dulu, kita tes dulu dari 30 lah ya, 30 321 ke ya? 30 ke 100 gitu ya. Kita pelanin dulu mobilnya. Oke, sekarang langsung kita tes akselerasinya. 1, 2, 3. Nah, oke. Cukup, berapa tuh Van? 8 detik. Oke, 8 detik dari 30 ke 100. Iya. Jadi kalau 0 ke 100 saya klaim dari Hyundai dia bisa 9 sampai 10 detikan dari 0 ke 100 dan 0 ke 100 dan itu performa yang luar biasa mengingat dia mesinnya hanya 2200 cc tapi mampu menghasilkan tenaga sampai 200 PS dan itu besar sekali ya untuk kubikasinya. Jadi memang mesin 2200 cc CRDI dari Hyundai ini terbukti mumpuni, ada di banyak mobil Hyundai, nggak cuma di Palisade aja. Jadi secara spare part, common partsnya banyak dengan mobil-mobil lain, termasuk Santa Fe gitu ya. Jadi ya mobil mesinnya juga mumpuni, mobilnya mumpuni, cocok lah sebagai upgrade dari ya lagi-lagi. Memang menurut kami poin dari adanya mobil ini adalah sebagai gap ya, pengisi gap ya, stop gap dari antara Pajero Sport atau Fortuner dan sekelasnya dengan Land Cruiser dan sekelasnya. Sekian aja video review dari kami berdua ya, dari dengan bersama Revan Review. Jangan lupa like video ini, komentar lah kalau belum komentar ya, komentar dengan Zain Budiman, subscribe juga kalau belum, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.